Oke teman-teman, berjumpa lagi ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu hal yang termasuk paling krusial ketika kita membuat bolang-baling ataupun roti goreng atau juga odading ini ya. Jadi memang banyak sekali pertanyaan ya dan permasalahan teman-teman ya, apalagi yang baru-baru pemula. Ya bukan saja pemula, banyak sekali juga yang sudah lama, tetapi ini menjadi suatu permasalahan-permasalahan yang tidak ada hentinya seperti itu. Yang utamanya itu adalah permasalahan ketika membuat ataupun membuat adonan dan eh, menggoreng ya, terutama untuk menggoreng. Jadi saat menggoreng itu ternyata itu tidak pisah ya. Jadi antara lapisan paling dasar itu dan atas itu tidak bisa. Itu kan penyebabnya apa kan seperti itu. Walaupun beberapa kali saya juga sudah menjelaskan pada teman-teman semua, itu permasalahannya adalah di gula tengah atau gula halusnya ya teman-teman. Kemudian adonan itu sendiri kan seperti itu. Nah kali ini saya akan mempraktekkan buat teman-teman semua ketika dengan takaran standar membuat gula tengah ataupun gula halus itu juga gagal. Oke, sekarang kita praktekkan agar lebih aman lagi gitu seperti itu. Jadi takaran atau formasi yang tepat ataupun yang mencari titik amannya ya benar. Mencari titik amannya ketika membuat gula tengah ini agar hasil nantinya yang kita peroleh adalah lebih maksimal. Mungkin teman-teman sudah melihat ya, tidak perlu saya tunjukkan video-video dari kegiatan kami atau kita saat menggoreng dan pisahnya seperti itu ya. Jadi itu masih standar teman-teman, masih standar artinya dengan takaran formasi gula tengah yang standar. Nah kali ini kita praktekkan gitu kan dengan standar dengan takaran gula halus yang lebih maksimal agar bisa mengantisipasi kegagalan itu. Nah kita siapkan teman-teman ya. Jadi kalau biasanya itu kita menggunakan gula halus. Jadi sekali lagi ya teman-teman, di setiap daerah itu kan akan berbeda-beda merek gula halus ataupun biasa teman-teman juga ada merek gula halus lokal seperti itu. Dan ataupun kalau bermerek juga akan beda-beda. Nah kalau menurut saya sih lebih baik teman-teman tuh menggiling gula sendiri ya, itu akan lebih baik. Kalau seperti ini kan mungkin sudah ada campuran-campuran kita tidak tahu. Nah ini yang saya pakai ini adalah gula merek seperti ini ya teman, gula halus ya. Nah biasanya kita itu menggunakan 4 ini berarti ini satu pack ini, satu bungkus ini adalah 250 gram ya. Nah kemudian kalau 5 berarti adalah 1 kilo lebih 250 gram atau 1 kilo seperempat kan seperti itu. Ini yang kita siapkan. Ini nanti ngembangnya otomatis ini misahnya itu lebih cepat sekali ya teman. Kemudian kita siapkan lagi ini wijen ya teman. Wijen kalau kita memberi paling nanti sekitar 2 on ya, hanya keperkiraan saja nanti seperti itu 2 on. Nah jadi nanti kita ini hanya formasinya teman. Kemudian tepung kilo, tepung terigu ya maksudnya. Ini takaran standarnya itu 1 kilo, tapi kita tidak ditimbang dengan 1 gayung, kemungkinan lebih kurang 1 kilo ataupun 9 on ya seperti itu. Jadi memang jaraknya jauh sekali ya antara 1 kilo lebih gula halus kemudian dengan 1 kilo tepung terigu. Itu sangat apa ya untuk cari sangat titik aman ya teman. Kemudian air kita persiapkan ini kemungkinan 300 gram ya, 300 mililiter ya, bukan 300 gram, sorry 300 mililiter. Nah ini untuk mencari titik aman teman, ketika teman-teman nanti semua gagal membuat gula halus kan. Kalau ini pun gagal berarti adonan teman-teman yang salah kan seperti itu. Oke, jadi kita praktekkan sekarang. Kita buka gula halusnya satu persatu ya teman. Jadi kalau gula halus yang seperti ini, pakan seperti ini, itu teman-teman itu memang agak sedikit berbeda ya. Jadi seperti terbang ini ya, berdebu seperti inilah gula pakan ya teman. Seperti ini. Jadi kalau nanti upamanya ada kurangan ya teman, ada kurang air sedikit ataupun apa, itu wajar ya saat kita membuat seperti ini, karena apalagi takarannya kan takaran manual ya seperti itu.
tidak ditimbang. Jadi inilah kebiasaan kita ya, seperti itu, tidak apa ya, artinya tidak jeli ya terhadap takaran-takaran yang seharusnya kita pergunakan. Nah, jadi ini tadi kita semuakan, kita buat video santai ya teman-teman. Nah, ini sekali lagi ya, biasa saya menggunakan 4 bungkus atau 1 kilo, tetapi tepungnya saya kurangi kan, seperti itu. Nah, untuk saat ini, untuk cari amannya, kita menggunakan gula halusnya 5 bungkus ataupun 1 kilo 1/4 ya. Ini untuk aman ya teman-teman, agar nanti teman-teman ya pasti tidak gagal kalau ukuran. Kecuali nanti kalau airnya kebanyakan, nambah tepung lagi, ya itu beresiko lagi teman-teman. Jadi seperti ini. Kemudian untuk wijen, teman-teman bisa timbang. Kalau saya itu tidak ya teman, hanya ukuran seperti ini. Jadi ini ya teman, tuh ya. Nah, nah jadi ukurannya teman-teman, jadi 1 genggam gini, ini biasanya 12 genggam atau 13 genggam seperti itu kalau saya memberikannya. Jadi ini yang setengah kilo tadi masih sisa sekitar separuh lebih ya, berarti itu kali 2 on lebih sedikit ya, seperti ini, lebih dari 2 on, lebih dari separuhnya tadi. Oke, nah setelah itu, ini tadi ingat ya teman-teman, 1 kilo 250 gram, 1,250. Ini kemudian tepung air ini sekitar ya mungkin hampir 300 ml ya, kita masukkan. Mohon maaf kalau nanti ada kurang pasnya gitu kan, namanya ini hanya kebiasaan ya teman-teman. Ini saya sisakan dikit dulu, jadi kita lihat nanti gulanya kayak gini teman-teman. Beda mungkin dengan teman-teman di daerah teman-teman ya. Nah, kita mencari titik amannya dulu teman. Ini. Jadi teman-teman harus jeli di gula. Ini masih agak terlalu kental, sedikit lagi teman. Enggak, kalau ini gulanya kalau begitu minap ya teman, dari cair itu cepat banget. Ini untuk keras, itu tanda-tanda salah satu gula bagus, gula tengah gula halus bagus teman-teman. Jadi ketika dibuat itu dia besoknya bukan semakin mencair, tapi dia semakin keras gitu. Itu tandanya gula halus yang bisa dipakai untuk gula tengah. Udah dingin ya teman, kita tambah sedikit lagi. Jadi masih sisa tuh, dia tidak terlalu banyak sisanya. Nah kemudian ini tepungnya 1 kilo tadi kita semuakan seperti itu. Yang penting itu sudah campur semua ya teman, gula sama wijennya sudah campur semua. Kemudian kita aduk. Sebenarnya bikin gula ini relatif mudah sih teman ya. Aduk seperti ini sampai rata, tidak seperti membuat adonan ya. Jadi hanya meratakan saja seperti ini. Nggak apa-apa, agak lembek nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau gula halusnya bagus, dia besoknya akan mengeras. Tapi kalau dibikin seperti ini, besok gula halusnya semakin lembek, berarti itu tandanya gula halus tersebut kurang baik, tidak bagus untuk membuat ini ya teman. Nah ini kayaknya agak kurang air dikit. Nah ini kurang air dikit teman-teman. Kalau mau dipaksakan tidak apa-apa jadi, cuma ini kurang air dikit. Sebenarnya udah. Nah kalau sudah penambahan gini, memang agak sedikit repot ya teman-teman, karena otomatis dia itu akan ngaduknya lebih becek lagi ya. Agak sedikit repot juga saya, karena ada tripod ya. Nah, jadi kita aduk terus teman-teman ya.
Oke, saya mau rubah posisi teman. Repot untuk apa? Ngaduk ini ya. Jadi saya rubah posisi. Ini besok pagi ini agak keras. Sebenarnya ini kurang cair gitu. Itu tidak apa masalah. Ya kalau gula halusnya agak sedikit kurang bagus, ini sedang teman-teman. Cuma terus terang ini besok agak keras ya. Tapi tidak masalah. Tidak masalah, sudah cukup seperti ini. Daripada kecairan besok. Nah, jadi ini positif, bisa ini aman nih teman-teman, karena memang gula halusnya lebih banyak ya. Nah, kemudian setelah ini rata, teman-teman bisa meratakan lagi kalau masih takut kurang rata ya. Tapi ini saya menjamin besok teman ya, menjamin ini gulanya sudah sangat baik. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik, kantong plastik yang sudah ini diolesin minyak goreng ya. Jadi tinggal kita masukkan saja. Saya geser. Nah, ini ya. Ini sebenarnya terus terang agak kurang cair dikit dan tidak masalah, bisa diatur. Ya sudah ya teman, seperti ini. Jadi itu saja teman-teman ya. Cara kita ketika teman-teman tuh menggoreng ternyata tidak pisah ya, ataupun masih lengket. Jadi kita harus jeli ataupun harus ya rela untuk mengorbankan gula halus ya, gula halusnya ditambahkan seperti itu teman-teman, agar ya tidak beresiko ya. Karena kalau gula halusnya kurang, otomatis itu akan sangat beresiko sekali ya. Oke, jadi kita bersihkan tangan ini ya teman-teman. Jadi sorry belepotan seperti ini. Jadi itu saja teman-teman ya, cara ketika teman-teman semua mengalami kendala di adonan yang digoreng itu tidak misah ya, itu terletak di gula halus. Tetapi kalau ini teman-teman pun gagal ya, teman-teman pun gagal, berarti adonan teman-teman yang kurang baik kan, seperti itu. Jadi kalau ini gulanya sudah pasti ya, gulanya ini sangat ya, menurut saya sudah baik. Gula tengahnya juga, ataupun gula halusnya sudah baik, gula tengahnya juga ini sudah lebih baik, karena sudah saya carikan titik amannya ya ketika membuat gula tengah seperti ini. Sekali lagi, kalau teman-teman tidak berhasil dan tidak pisah ketika goreng potongannya, berarti itu salah di adonan. Oke, terima kasih. Kita berjumpa lagi ya teman-teman di bahasan lainnya.